Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Arkes Ar-Rahman Podcast. Kali ini kita part 2 lanjutan dari part 1 yang tadi yang sebelumnya oleh Bu Nazmi. Kali ini di part 2 kita sudah kedatangan tamu agung kita yaitu Ustadz Ahmadin. Kita berjumpa lagi ya. Betul, Ahmadin. Oke, kira-kira ini episode keberapa kita Ahmadin ya? Kedua kayaknya nih. Kedua, Ahmadin. Oke. Ahmadin. Kira-kira Ahmadin, kan di hari Idul Adha hari ini itu hari raya penyembelihan Ahmadin. Betul. Nah, kira-kira hewan apa aja sih Ahmadin itu yang boleh disembelih, boleh dikurbankan di hari raya Idul Adha ini? Terima kasih Pak Linggar. Yang boleh kita kurbankan, hewan kurban berasal dari golongan bahimatul an'am atau hewan ternak Pak Linggar ya. Hewan ternak ya. Yang pertama itu unta. Kedua sapi, kerbau, kambing, domba. Itu hewan-hewan yang boleh dikurbankan Pak Linggar. Oke, ya. Dalilnya terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 34 Pak Linggar. Oke. Ya, yang artinya dan bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekin Allah kepada mereka. Jadi hewan-hewan yang boleh dikurban itu tadi Pak Linggar. Ada sapi, ada kerbau, ada kambing, domba, dan unta. Itu secara garis besarnya. Nah, ketentuannya gimana Pak Linggar? Ya ketentuan jumlah orangnya, misalnya satu ekor kambing itu 1 orang, 1 ekor sapi itu maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Sedangkan untuk unta juga sama, maksimal 7 orang. Ya. Itu Pak Linggar. Pemadin berarti di luar daripada hewan ternak yang tadi Pak Madin sebutin itu tidak boleh Pemadin? Tidak boleh. Oke, misalnya kita kurban ular, nggak boleh. Harimau, itu dilarang Pak Madin? Dilarang keras, nggak boleh. Pun sama korban perasaan itu juga dilarang Pak Madin? Dilarang. Ini intermezzo aja guys. Oke. Syarat dari hewan-hewan yang tadi Pak Madin sebutkan itu syaratnya tuh apa Pak Madin? Syarat hewan yang bisa dikurbankan? Syarat hewan yang boleh dikurbankan ya. Jadi hewan kurban itu harus memenuhi syarat Pak Linggar. Harus memenuhi syarat Pak Linggar. Yang pertama tuh hewan harus cukup umur. Harus cukup umur. Jangan kambing baru lahir langsung dikurbankan, nggak boleh. Adapun sapi juga begitu. Jadi mereka harus ada syarat-syarat tertentunya. Kira-kira berapa? Kambing itu minimal 1 tahun Pak Linggar. 1 tahun. 1 tahun kambing itu umur 1 tahun itu boleh dikurbankan. 1 tahun. Nah, sedangkan untuk domba itu minimal 6 bulan Pak Linggar. Domba 6 bulan. 6 bulan jika sudah kelihatan besar gitu kan. Untuk sapi atau kerbau itu minimal itu 2 tahun Pak Linggar. Oke. 2 tahun. 2 tahun. Kalau masih 1 tahun nggak boleh, masih kecil itu, jadi harus 2 tahun. Sedangkan untuk unta sendiri lebih tua, harus 5 tahun Pak Linggar. Harus 5 tahun. Itu yang pertama, harus cukup umur, sesuai dengan umurnya. Yang kedua, hewan yang harus dikurbankan, yang harus kita kurbankan harus sehat. Harus sehat. Nggak boleh kita contoh hewan yang tidak boleh dikurbankan itu adalah hewan yang satu matanya buta sebelah. Ya Allah. Itu nggak boleh Pak Linggar. Terus hewannya sakit parah. Terus kurus, tidak ada dagingnya, tinggal tulangnya saja, itu nggak boleh. Terus pincang. Dia telinganya atau telinga mungkin satu ada, sebelahnya nggak ada. Ataupun hewan-hewan ternak itu sapi, kambing, domba, unta ini nggak ada ekornya, itu nggak boleh. Tidak boleh hewan-hewan yang sakit, cacat dan lain sebagainya ya. Jadi kesehatannya itu harus dilihat, diperhatikan. Harus diperhatikan, itu syarat untuk hewan-hewan kurban. Apalagi syaratnya itu hewan kurban itu harus milik sendiri Pak Madin. Ya, bukan dari hasil curian, hasil begal, nyolong dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Jadi hewan yang boleh dikurban itu syaratnya adalah milik sendiri Pak Linggar ya. Dan juga disembelihnya pada waktu yang tepat. Tidak boleh kita besok Idul Adha hari ini kita motongnya, nggak boleh. Itu tidak sah ya. Belum hari hanya. Jadi harus disembelih pada waktu yang tepat Pak Linggar. Jadi ketika Idul Adha kita melaksanakan sholat selesai, baru boleh kita memotong hewan kurban. Itu Pak Linggar. Itu syarat-syarat hewan kurban yang harus kita penuhi untuk kurban. Ada nggak sih syarat-syarat atau kriteria orang-orang yang berhak mendapatkan hewan kurban Pak Madin?
Oke, baik Pak Linggar Kira-kira ya. seperti apa Pak Madin? Baik, Menurut kacamata Pak Madin. Oke, kita bahas sama-sama. Betul. Jadi pada dasarnya Pak Linggar, ini daging kurban boleh diberikan kepada yang pertama fakir miskin Pak Fakir Linggar, miskin. ya. Yang kedua tetangga Pak Linggar. Tetangga. Yang ketiga itu kerabat, teman, bahkan orang yang mampu pun juga boleh mendapatkan. Boleh Pak Madin? Boleh paling hewan kurban ya. Namun fakir miskin itu lebih diutamakan paling. Fakir miskin lebih utama. Ya. Kalau di daerah kita lebih banyak fakir miskinnya daripada orang kayanya, tapi kita harus memberikan lebih diutamakan kepada fakir miskin. Baru nanti ke tetangga, teman, baru kepada orang yang mampu sekalipun kalau memang dagingnya masih banyak. Jadi boleh kasihkan tiga orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36 paling yang artinya makanlah sebagiannya dan berikanlah kepada orang yang merasa cukup dan orang yang meminta. Itu paling ya. Jadi pembagiannya dianjurkan itu ulama menganjurkan dibagi menjadi 3 bagian paling ya. Dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama kurang lebih gimana Pak? untuk yang berkurban. Misal paling nggak berkurban sapi paling nggak berhak mendapatkan dagingnya. Seperti itu Pak. Ya, mendapatkan berkurban dan keluarganya itu dapat, ya. Walaupun nggak diambil semua, ya, ada bagian-bagiannya untuk yang berkurban dan keluarganya, dan juga untuk hadiah kepada kerabat dan tetangga. Ya, paling nggak motong sapi sendiri, ada bagian buat paling nggak yang keluarga, ada juga bagian buat tetangga. Ya, nggak mungkin dong paling nggak motong sendiri. Pelit amat nih nggak mau bagi-bagi, bukan kurban namanya itu. Betul. Dikonsumsi pribadi. Jadi, habis Pak Madin. Betul. Jadi itu kita berikan kepada orang-orang tetangga, teman, kerabat, orang-orang miskin di sekitar kita ya, dan juga untuk fakir miskin. Itu paling ya. Bagaimana sih Pak Madin proses pemotongan hewan kurban yang sah dalam Islam? Itu kira-kira gimana proses pemotongan? Proses pemotongan hewan kurban yang sah dalam Islam paling tentunya yang pertama adalah yang menyembelihnya ini harus muslim, harus Islam. Tidak boleh hewan kurban dipotong sama orang yang non muslim. Nanti dia bacanya apa ya? Nah, jadi harus memotongnya. Yang pertama itu adalah syarat sahnya itu harus muslim. Pak Madin. Harus muslim, sudah jelas paling ya. Karena kurban ini yang merayakan adalah umat muslim. Yang kedua apa? Menggunakan alat yang tajam. Jadi goloknya itu harus tajam paling. Harus tajam Pak Madin. Boleh kita memotong hewan kurban dengan goloknya yang tumpul. Kurang tajam, tumpul, apalagi tumpul Pak Madin. Betul, itu nanti akan menyiksa hewannya. Makanya dianjurkan untuk golok itu harus tajam. Jadi sekali tarik itu putus paling. Jadi tidak menyiksa hewan. Dan yang kedua itu salah sahnya paling Terus yang ketiga ada jangan lupa membaca basmalah, baca doa. Baca doa-doa yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setidaknya baca Bismillahirrahmanirrahim, baru takbir dan lain sebagainya paling ya. Yang kedua adalah memotong saluran utamanya. Itu di posisinya di sebelah mana? Posisinya di tenggorokan ya. Jangan sampai nanti motong kambingnya di kakinya atau di perutnya. Kan ada orang yang motong sapinya atau ininya ditombak dan lain sebagainya ya. Nah itu tidak sah, haram sih ya. Jadi ya, motong itu harus di saluran utamanya ya, di leher tenggorokannya dipotong. Nah, baru kurbannya dinyatakan sah dan halal boleh dimakan ya. Kedua dilakukan pada waktu kurban. Sama tadi sampaikan paling jangan sampai hewan kurban kita sembelihnya hari ini belum juga sholat selesai udah potong dulu. Potong keluar. Jadi pengen buru-buru Bang Madin. Betul, atau malahnya sudah dipotong sedangkan sholatnya besok. Jadi kita usahakan sholat dulu baru hewan kurbannya dipotong. Oke Bang Madin, cukup sampai di sini. Kita tutup Arkes ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan salam kepada viewers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.